Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan rajin belajar ya. Oke, tetap semangat. Em, di sini aku Ninis bakalan nemenin teman-teman buat membahas jawaban dari poses 2 kemarin. Jadi teman-teman kan udah ngejain poses yang kedua. Nah, itu soalnya tentang present tense dan present continuous tense. Oke, langsung aja ya ke soalnya. Yang pertama adalah what is the gardener doing? Apa yang tukang kebun lakukan? He blah blah the flower. Dia titik-titik bunga. Jadi jawabannya adalah udah aku tulis di sini yaitu is watering. Kenapa memakai is? Karena dari pertanyaannya juga udah kelihatan ya ada verb ing di sini. Jadi kalau dari pertanyaannya ada verb ing, maka jawabannya juga ada verb ing-nya. Dan untuk tambahannya adalah menggunakan is karena he, she, kata orang bentuk ketiga itu menggunakan is atau does. Oke, selanjutnya nomor 2. I'm sorry about the noise you are hearing. She blah 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 a concert. Aku minta maaf untuk keributan yang kamu dengar. Dia blah 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 konser. Jadi jawabannya is practicing. Jadi dia sedang berlatih untuk konser. Nah, kenapa menggunakan kata is dan practicing? Yang pertama dia menggunakan is karena katanya adalah she ya. Jadi she, he, terus nama orang kayak Ninis, Nina, itu pakai is. Kemudian di sini ada verb ing. Ya, jadi jawabannya juga ada verb ing. Jadi dicocokin aja sama kalimatnya. Kalau kalimatnya di sini adalah kalimat bentuk present continuous, maka kelanjutannya juga present continuous gitu. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Tono, blah blah, he's kite now. He is at school. Jadi Tono, titik-titik, layangannya sekarang. Dia lagi di sekolah gitu. Jawabannya adalah isn't flying. Kenapa isn't? Karena posisinya Tono adalah sedang di sekolah. Jadi dia kan nggak mungkin main layangan di sekolah. Jadi jawabannya isn't atau is not flying his kite now. Jadi dia tidak sedang menerbangkan layangannya sekarang. Kenapa? Karena dia lagi ada di sekolah. Kayak gitu. Kemudian ada percakapan antara Diego dan Ben. Jadi aku bacain percakapannya dulu karena ini untuk 2 soal. Jadi yang pertama, which country did Ben stay? Jadi let's find out jawabannya. Diego bertanya ke Ben, hello Ben, did you know that Dita is sick? Halo Ben, apakah kamu tahu bahwa Dita sedang sakit? Kemudian Ben menjawab, oh hi Diego, no, I didn't know that Dita is sick. Halo Diego, aku nggak tahu kalau Dita lagi sakit. Kemudian Diego bertanya, where were you lately? Memangnya selama ini kamu kemana gitu? Terus Ben menjawab, I went abroad last month. Aku pergi ke luar negeri bulan kemarin. Kemudian Diego nanya lagi, where did you go? Kemana kamu pergi? I went to Australia. Aku pergi ke Australia. When did you come back? Diego tanya, kapan kamu kembali gitu. Ben menjawab, I arrived last week. Aku kembali minggu kemarin. What did you do in Australia? Apa yang kamu lakukan di Australia? Ben menjawab, I applied for a scholarship and also visited some friends. Aku mendaftar untuk beasiswa dan juga mengunjungi beberapa temanku. Where did you stay? I stay at my friend's house. Di mana kamu tinggal? Aku tinggal di rumah temanku. Did you find anything interesting there? Apakah kamu menemukan hal-hal yang menarik di sana? Gitu. Diego nanya terus nih. Terus kemudian Ben menjawab, well, the food was delicious, but the weather was not friendly to me. Sebenarnya makanan di sana enak, tapi cuacanya tidak bersahabat denganku gitu. Kemudian Diego bilang, I think the weather was not suitable for you. Menurutku cuaca di sana itu tidak cocok untukmu. Kemudian Ben bilang, I think so. Aku juga berpikir demikian. Kemudian dia bertanya, by the way, what happened with Dita? BTW, apa sih yang terjadi dengan Dita? Kemudian Diego menjawab, I heard that she got a severe headache. Aku mendengar bahwa dia sedang sakit kepala yang lumayan parah gitu. Kemudian Ben menjawab, we should go and see her then. Kita harus pergi menjenguknya. Terus pertanyaan di sini adalah which country did Ben stay? Nah, karena Ben pergi ke Australia, jadi jawabannya tentu saja ke Australia. Dan kalau Diego tanya juga
Jawabannya I stayed at my friend's house, yang artinya Ben ini tinggal di rumah temannya, di mana rumah temannya itu juga di Australia, kayak gitu. Oke, soal selanjutnya, who is sick? Tentu saja jawabannya Dita. Jadi siapa yang lagi sakit? Dita, karena dari awal udah diobrolin kan. Did you know that Dita is sick? No, I didn't know that Dita is sick. Di sini juga, what happened with Dita? I heard that she got a severe headache. Jadi udah jelas ya bahwa Dita itu sakit. Kemudian, ini adalah pertanyaan. Jawabannya adalah do you go. Kenapa memakai do dan kenapa pakai go? Nah, karena di sini kita pakai present ya. Kita pakai present tense dan kata every time itu adalah salah satu indikasi bahwa dia menggunakan present tense. Dan present tense itu menggunakan do you go. You plus do plus go. Nah, kalau misalnya dia menggunakan kata bentuk orang ketiga, kayak misalnya she, he, atau namaku Ninis, itu menggunakan does. Jadi misalnya kalau Ninis, itu jadinya does she goes, kayak gitu. Atau does Ninis goes. Jadi go-nya juga ada tambahan as. Tapi kalau you, we, are, they, itu bentuknya seperti ini. Oke, lanjut. My brother and sister blah 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 to work early in the morning. Jadi saudara cowok dan saudara cewekku titik-titik untuk bekerja early in the morning. Jadi kayak dia pagi-pagi gitu. Nah, jawabannya drive. Nah, kenapa tidak drove atau drives pakai S gitu? Nah, karena di sini adalah my brother and my sister, yang artinya adalah lebih dari satu orang, yaitu ada satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Nah, kalau ada dua orang atau lebih dari satu, itu adalah bentuk kalimat jamak. Dan kalau memakai kalimat jamak, kita memakai infinite verb atau verb yang udah dari awal bentuknya kayak gitu kan. Ya, kayak dari kamusnya gitu katanya drive. Nah, kalau misalnya my brother aja itu pakai drives, pakai S. Kalau my sister aja juga pakai drive, pakai S gitu. Nah, kalau misalnya pakai I, you, itu juga sama pakai drive. Oke, soal selanjutnya. The students usually blah 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 15 minutes before the class starts. Jadi di sini sama kayak soal sebelumnya, yaitu kita memakai kata jamak. Karena di sini students-nya ada lebih dari satu, jadi banyak murid atau bisa dibilang siswa-siswi gitu-gitu. Jadi murid-murid ini biasanya bla 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 15 menit sebelum kelasnya mulai. Jadi tentu jawabannya come. Kalau misalnya the student aja tanpa S, dia memakai comes. Nah, di sini juga kelihatan teman-teman bisa lihat the class starts. Nah, karena the class ini bentuk ketiga, yaitu kelasnya cuma satu, maka startnya ditambahin S. Nah, kalau misalnya kelasnya ada 2 atau 3, biasanya kan disebut jadinya classes ya. Nah, startnya itu nggak usah pakai S gitu. Nah, di sini adalah kalimat yang lumayan panjang dengan pertanyaan which sentence is simple continuous. Jadi kalau teman-teman mau nyari kalimat mana sih yang disebut sebagai kalimat simple continuous, teman-teman bisa melihat atau mencari kalimat yang ada verb in-nya. Nah, di sini kan udah kelihatan the event is for celebrating. Jadi ada in-nya. The anniversary of marriage day of my neighborhood. The event, kegiatan ini bertujuan untuk merayakan anniversary atau ulang tahun dari ini, peringatan hari ulang tahun pernikahan tetangganya gitu. Oke, selanjutnya adalah soal yang terakhir, what tenses are contained in the sentence. Nah, di sini teman-teman bisa lihat I have a friend named Julie Rose. She is my classmate in senior high school grade 12. Dia teman sekelasku di SMA pas kelas 12. She is 17 years old. Dia 17 tahun. She likes music, swimming, and going to the cinema. She also likes hanging out with friends. She is very kind and friendly. Nah, teman-teman bisa menganalisis dari sini. Yang pertama, kita melihat kata is. Nah, is ini udah kelihatan kan kalau dia itu present gitu, dia ada di masa sekarang. Terus di sini juga ada kata kayak likes dengan as, terus ada juga she is very kind. Kemudian kalau kita melihat kalimat selanjutnya juga ada Julie joins, ada s di sini yang artinya adalah simple present tense. Simple present tense ini paling sederhana. Dari sini juga kita nggak melihat gitu kalau ada tanda-tanda dari tenses lain gitu, misalnya kita nggak melihat adanya mungkin ini ya past
ini dengan nama, terus juga nggak ada present continuous yang menggunakan verb ing, dan lain-lain. Jadi udah jelas kalau jawabannya itu menggunakan tenses, yaitu simple present tense. Ini soal terakhir dan udah selesai. Semoga teman-teman bisa paham ya dengan penjelasanku. Maaf kalau misalnya agak belibet dikit gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih bingung, boleh banget ditanyain aku. Mungkin bisa di grup, mungkin bisa juga lewat PC. Aku senang kalau aku bisa membantu teman-teman buat belajar. Jadi thank you, terima kasih udah melihat video ini. You are doing really great. Tetap semangat dan see you. Dah.